Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Nuria Latifatul Ulum SPD dari SMA Negeri 4 Cimahi akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang berbeda. Pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang dimaksudkan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri mereka, manusia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negaranya. Pengajaran adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Pengajaran merujuk pada aktivitas pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada para peserta didik. Pengajaran bukanlah sekedar proses mentransfer informasi dari guru ke murid. Lebih dari itu, pengajaran harus dijalankan dengan cinta dan penuh keikhlasan. Pengajaran harus menghargai keunikan dan perbedaan tiap individu. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya mentransfer materi saja. Siswa menerima semua materi yang guru sajikan. Kemudian, saya menggunakan metode ceramah agar semua materi tersampaikan, sehingga tidak memperhatikan karakteristik murid. Kemudian, saya menilai siswa berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya saja, karena saya mengajar fisika sehingga saya hanya menilai dari kemampuan menghitung saja atau konsep saja. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan juga melihat mayoritas siswa yang mencapai KKM. Jika mayoritas siswa mencapai KKM, maka pembelajaran saya anggap berhasil. Namun, jika mayoritas siswa tidak tuntas, saya merasa kecewa dan gagal. Pembelajaran masih berpusat kepada guru atau yang disebut teacher center, dan siswa sebagai objek pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan juga hanya membuat siswa menghafal materi, dan saya menggunakan media pembelajaran yang tidak variatif. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran di kelas selama ini belum tepat. Saya menyadari bahwa siswa adalah subjek pembelajaran dan guru hanya bersifat sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran, siswa diberikan kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan juga siswa diberikan kebebasan untuk berkreasi. Kemudian, pembelajaran harus memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif adalah aspek pengetahuan, afektif adalah sikap atau karakternya siswa, dan psikomotor adalah unjuk kerjanya atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian saya juga harus menyadari bahwa saya harus memperhatikan karakter siswa agar siswa dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan gaya belajar yang berbeda, ada auditori, visual, dan juga kinestetik. Kemudian saya harus menggunakan media pembelajaran yang variatif agar sesuai dengan karakteristik siswa.
Ada yang suka dengan visual, dengan gambar, video, suara, ataupun mereka harus melakukan proses pembelajarannya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 dengan 4C-nya, yaitu critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan communication. Selanjutnya, pembelajaran tidak hanya menuntun, akan tetapi pembelajaran tidak menuntut, akan tetapi menuntun. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Tuturi Handayani, guru akan mendorong segala potensi siswa agar dia bisa maju memperoleh apa yang dicita-citakannya. Kemudian saya juga ingin mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.